Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan diberikan kesempatan hadir ke sekolah kita. Salam dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dan Ibu SD 1 yang berbahagia, pada pagi hari ini sengaja sedikit menyampaikan tentang kondisi rapor pendidikan sekolah kita. Jadi mengingat pentingnya rapor pendidikan di sekolah kita ini perlu kita baca dan perlu kita pahami bersama. Jadi setelah kita melihat dari potret rapor sekolah kita, dari hasil asesmen nasional berbasis komputer untuk siswa kita pada tahun 2022 kemarin, hari ini dapat kita lihat hasilnya. Tapi ini merupakan potret atau gambaran dari sekolah kita tentang kondisi rapor di sekolah kita. Jadi pada hari ini mari kita lihat seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana cara kita memahami rapor pendidikan di sekolah kita. Pertama, kita lihat rapor pendidikan di sekolah kita ini kondisinya. Dari pencapaian rapor pendidikan kita ada beberapa hal yang sudah mendapat nilai atau mendapatkan nilai yang baik. Artinya tidak perlu menjadi perhatian bagi kita. Namun untuk di sekolah kita yang menjadi perhatian kita adalah pada atau prioritasnya pada kemampuan numerasi siswa kita. Nah, kemampuan numerasi siswa ini juga terkait erat dengan kemampuan numerasi kita sebagai guru. Sesuai dengan program yang harus kita benahi di sekolah kita berdasarkan akar masalahnya. Jadi kompetensi pada domain bilangan. Jadi siswa kita dan juga kita sebenarnya bagaimana supaya kita meningkatkan kemampuan numerasi. Nah, meningkatkan kemampuan numerasi anak kita. Mari kita sama-sama dulu benahi kemampuan numerasi kita sendiri. Karena di sini sesuai dengan program benahinya peningkatan kompetensi pendidikan atau guru, tenaga pendidikan dan kebijakan yang akan mampu menunjang bagaimana numerasi di sekolah kita bisa meningkat. Hal ini sesuai dengan program yang harus kita benahi, maka saran saya pada Bapak Ibu semua, mari kita lihat bagaimana upaya kita meningkatkan kemampuan numerasi di sekolah kita. Nah, untuk bagaimana kita berbenah diri, mari Bapak Ibu kita lihat linknya di sini. Linknya di sini, Bapak Ibu bisa lihat, bisa buka. Nanti kita langsung diarahkan ke POM. Bapak Ibu lihat di sini, kita akan diarahkan. Jadi di sini bisa kita lihat, Bapak Ibu bisa kita coba arahannya sesuai dengan numerasi yang di sekolah kita sendiri. Katakanlah perlu perhatian. Kita copy. Kita tambahkan di sini. Langsung kita diarahkan ke PMM. Di sini ragam pengetahuan yang bisa kita lihat untuk perbaikan numerasi kita. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga dengan guru kelas 5, tapi sebenarnya bukan hanya guru kelas 5 saja yang harus kita tingkatkan, tapi rupanya semua majelis guru, baik itu guru penjas, guru agama dan guru yang lainnya terkait dengan bagaimana upaya meningkatkan numerasi di kelasnya masing-masing. Jadi bukan hanya guru kelas
majelis guru, bagaimana kita meningkatkan kemampuan numerasi ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari laporan pendidikan di SD Negeri 1, bahwa setelah kita mengidentifikasi dari capaian rapor pendidikan di SD Negeri 1 yang sama, yakni capaian yang diperoleh pada kemampuan numerasi anak-anak, meskipun secara skor itu mengalami kenaikan, namun secara skor perlu ditingkatkan. Dari numerasi yang telah dicapai, jadi 40% dari siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum, namun perlu upaya mendorong peserta didik atau siswa-siswa kita untuk memiliki kemampuan minimum, sehingga ke depan rapor pendidikan di SD Negeri 1 mencapai standar. Dari refleksi dan juga benahi yang sudah kami lakukan, di kami SD Negeri 1 telah berupaya bersama majelis guru bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga telah kami laksanakan supervisi kelas yang sudah kami laksanakan, dan ini adalah upaya bagaimana membenahi dari rapor pendidikan kita atau pendidikan di SD Negeri 1. Selanjutnya, upaya yang kami benahi adalah kami membuat taman baca. Taman baca ini merupakan pondok yang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita dalam upaya meningkatkan kemampuan numerasi dan juga kemampuan literasi. Nah, dalam kesempatan ini, selain kemampuan numerasi, kemampuan literasi siswa kita juga sebenarnya masih dalam tahap yang perlu diperhatikan. Memang secara angka kita sudah mencapai 73,33%, namun pada kemampuan literasi yang masih ada di bawah kompetensi minimum, yakni pada kemampuan siswa dalam mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam ataupun membuat interpretasi sederhana. Sehingga dalam kesempatan ini perlu juga kita benahi bagaimana siswa kemampuan numerasinya dan juga kemampuan literasinya perlu kita tingkatkan. Baik, selain siswa yang harus kita perhatikan, namun dalam kesempatan pagi ini kami juga perlu kepada Bapak Ibu Majelis Guru bagaimana upaya memperbaiki dalam sistem pembelajaran di kelas, sehingga bisa meningkatkan kemampuan numerasi pada siswa-siswa kita. Namun perlu juga diperhatikan bahwa kemampuan numerasi itu tidak hanya terkait pada pembelajaran matematika saja, namun semua bidang studi, baik itu pendidikan jasmani dan kesehatan maupun pendidikan agama, dan juga bidang studi lain yang di sana juga akan tercantum kegiatan belajar yang mengangkat masalah numerasi, kemampuan numerasi siswa-siswa kita. Jadi untuk itu pada
kita semua, terutama Bapak Ibu Majelis Guru, bagaimana upaya meningkatkan kemampuan numerasi siswa-siswa kita. Dan ini juga tidak tergantung kepada kemampuan guru kelas 5 saja, namun semua majelis guru, baik itu majelis guru kelas bawah ataupun kelas tinggi, semuanya bagaimana berupaya untuk meningkatkan kemampuan numerasi di sekolah kita. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita sengaja menyampaikan kepada anak-anak kami semua tentang kondisi ataupun hasil dari siswa kita yang telah melakukan asesmen nasional berbasis komputer. Dari hasil asesmen tahun kemarin, kita mengalami kenaikan sebenarnya dari numerasi yang ada di sekolah kita. Sebenarnya secara persentase mengalami kenaikan, tetapi perlu kita tingkatkan. Ini sebenarnya kita mengalami kenaikan 15,79%. Naik kemampuan numerasi kita, kemampuan numerasi sekolah kita. Dari hasil asesmen nasional, baik siswa kita di SD, terutama di SD di Kecamatan Rangsang ini mengalami kenaikan, tapi secara capaian itu masih di bawah standar, yaitu kalau kita lihat perlu perhatian kita, prioritas yang menjadi perhatian kita, karena kita hanya sampai 40%. Artinya kita atau siswa kita sudah mencapai kompetensi minimum, tapi belum mencapai standar. Nah, gitu. Jadi pada anak-anak kita atau kita semua perlu saya sampaikan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk melakukan upaya peningkatan numerasi maka perlu diadakan pelajaran tambahan. Dengan pelajaran tambahan yang kemarin sudah saya sampaikan dengan Bapak Ibu wali murid, jadi makanya hari ini kita laksanakan les atau pelajaran tambahan guna meningkatkan kemampuan numerasi bagi anak-anak kita. Makanya sengaja Bapak hadirkan di kanan kiri Bapak narasumber untuk menyampaikan bagaimana upaya kemampuan numerasi di sekolah kita meningkat. Jadi melalui les, insya Allah kita bagaimana melakukan pelajaran tambahan dengan upaya meningkatkan kemampuan numerasi itu. Sebenarnya memahami numerasi ini jangan sebenarnya pada pembelajaran olahraga itu ada hubungannya dengan numerasi. Kalau misalnya Pak Guru Penyas mengukur tinggi badan, lebar lapangan, itu kan ada angkanya di situ, numerasinya. Jadi bukan sekedar kita hanya sekian kali sekian, berapa jumlah pembagian dari kalimat matematika, bukan hanya itu. Tapi bagaimana dengan kemampuan kita, tentunya itu semua ada hubungannya dengan numerasi. Jadi numerasi itu bukan hanya matematika saja. Jadi semuanya
dengan upaya kita meningkatkan kemampuan numerasi di sekolah.